Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini saya akan membahas bab Pitagoras untuk soal latihan 2.2 nomor 1 sampai 2 halaman 74 ya di buku paket matematika kelas 8. Untuk yang nomor 1, sesuaikan 3 bilangan berikut dengan pasangan yang sesuai. Apakah termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Oke, sebelum kita mengerjakan ini, kita cari dulu ya, gimana cara untuk membedakan mana yang segitiga lancip, siku-siku, maupun tumpul. Nah, di sini saya punya 3 macam segitiga. Ini segitiga lancip, siku-siku, tumpul. Kalau misal kalian masih bingung, bedanya apa sih antara lancip, siku-siku, dan tumpul? Itu bedanya ada pada sudutnya. Kalau pada sudut lancip, ya, jadi ciri-cirinya kalau lancip itu ya, sudutnya itu kurang dari 90 derajat, sudut yang ini ya. Tapi kalau siku-siku, maka sudut ini itu tepat 90 derajat. Kalau tumpul, maka sudut ini itu lebih dari 90 derajat. Oke, lalu kalau misalnya yang diketahui hanya berupa 3 angka seperti ini. Gimana caranya kita tahu mana yang lancip, siku-siku, dan tumpul? Nah, sebenarnya gampang aja. Jadi di sini misal Ibu punya segitiga lancip. Sisi yang terpanjang itu kita namakan dengan sisi C. Ya, ini sisi C, ini sisi A, ini sisi B. Pada segitiga lancip ini, dia tuh berlaku sisi C yang dikuadratkan, ya, itu akan lebih pada segitiga lancip ya. C kuadrat itu akan lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini pada segitiga lancip. Ciri-cirinya itu seperti ini. Sisi terpanjang yang dikuadratkan itu nilainya akan selalu kurang dari kedua sisi lain yang dikuadratkan lalu dijumlahkan. Lalu kalau siku-siku, ini misal sisi C, ini A, sisi ini B, maka sisi terpanjang, kalau di sini C kuadrat, akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lalu untuk yang tumpul, misal sisi terpanjangnya adalah C, lalu ini A dan ini B, maka berlaku sisi terpanjang yang dikuadratkan itu akan lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, seperti ini ya. Jadi dari rumus-rumus ini kita bisa menentukan mana yang lancip, mana yang siku-siku, mana yang tumpul. Kita mulai dari yang 7, 10, 12 ya. 7, 10, 12. Ini kan sisi terpanjangnya itu 12. Jadi kita lihat 12 kuadrat ini gimana sih posisinya terhadap 7 kuadrat plus 10 kuadrat. 14 kuadrat itu 144 ya. 7 kuadrat 49. 10 kuadrat itu 100. Jadi 144 titik ini dijumlah 149. Nah, ternyata hasil penjumlahannya itu lebih besar ya, atau sisi terpanjang kuadratnya itu lebih kecil. Kalau sisi terpanjang kuadrat lebih kecil, maka segitiganya adalah lancip. Ya, jadi 7, 10, 12 ini merupakan segitiga lancip. Next, 12, 16, 20, sisi terpanjangnya 20 ya. Di 20 kuadrat, bla bla bla, 12 kuadrat plus 16 kuadrat. 20 kuadrat itu kan 400. 12 kuadrat 144, 16 kuadrat itu 256. Oke, kita cek. Ini kalau dijumlah hasilnya kan 400 ya, berarti dia sama. Kalau sama, maka berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau ini tadi C kuadrat lebih kecil ya. Nah, jadi untuk yang kedua ini maksudnya segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang ini C kuadrat sama dengan bla 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 A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa C-nya itu harus sisi terpanjang ya. Jadi 120 kuadrat. Sama dengan 110 kuadrat plus 50 kuadrat. 120 kuadrat itu 14400. 110 kuadrat itu 12100 plus 50 kuadratnya 2500.
Jadi ini kalau dijumlah itu kan dapatnya 14.600 ya. Sehingga ini 14.400 itu lebih kecil. Nah, jadinya ini C kuadratnya lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya dia segitiganya lancip ya. Jadi ini segitiga lancip. Next, 10, 22, 26. Jangan lupa yang terbesar ini C kuadrat. Ini 26 kuadrat, A-nya 10. Kalau AB-nya boleh kebolak-balik, nggak masalah ya. 26 kuadrat, ini 676. 10 kuadratnya 100, 22 kuadratnya itu 484. Lalu 676, bla 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 ini tinggal dijumlahkan 584. Nah, berarti 676 lebih besar. Tadinya C kuadrat lebih besar. Kalau C kuadrat lebih besar, berarti dia masuknya tumpul. Di ini masuk ke tumpul. Next. C kuadrat, bla bla bla, A kuadrat plus B kuadrat. Yang terpanjang 19 itu sebagai C kuadratnya. AB-nya boleh kebolak-balik ya, bebas. 10 kuadrat plus 16 kuadrat. Nah, untuk 19 kuadrat itu nilainya adalah 361 ya. 10 kuadratnya 100, 16 kuadratnya 256. Jadi 361, ini 356. Jadi banyak, lebih besar ya. Nah, jadi C kuadrat lebih besar. Kalau C kuadrat lebih besar, artinya dia tumpul. Next. 25 akar 29. Ini C kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita kan nggak tahu ya, dia mana sih yang paling besar nilainya. Jadi cara menentukannya gini. Ini kan akar 29. Bilangan yang mendekati itu kan akar 25. Kalau akar 25 itu 5, maka akar 29 itu pasti di atas 5 ya. Berarti paling besar yang akar 29. Akar 29 kuadrat. Nah, sama dengan 2 kuadrat plus 5 kuadrat. Akar dikuadratkan maka akarnya hilang. 2 kuadratnya 4, 5 kuadratnya 25. Ini 29. Nah, sama ya. Kalau sama, maka dia artinya segitiganya siku-siku. Di sini siku-siku. Next. C kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya itu 17 kuadrat, A-nya 15 kuadrat, B-nya 8 kuadrat. 17 kuadrat itu 289, 15 kuadrat itu 225, 8 kuadratnya 64. Sekarang kita coba jumlahkan ya, 225 tambah 64 itu adalah 289. Nah, dia sama ya. Kalau sama guys, berarti dia siku-siku. Yang atas nih. Next. Untuk yang ini, wah bilangannya koma-koma ya. Ini jangan lupa ya guys, C-nya pilih yang terpanjang yaitu 2,23. 2,23 kuadrat. A-nya bebas sama B-nya bebas mau pakai yang mana ya. Nah, sekarang kita kuadratkan itu ada 2,23 kuadrat. Jadinya 4,9729. Selanjutnya 1,73 kuadrat itu 2,9929. Lalu ada 1,41 kuadrat jadinya 1,9881. Nah, selanjutnya untuk yang sebelah kanan itu kita jumlahkan ya, 2,9929 ditambah dengan 1,9881. Hasilnya 4,981 ya. Jadi itu bedanya tipis
sekali ya. Tapi walaupun dia bedanya tipis kan dia tetap aja tidak sama ya. Nah, jadi dia lebih besar ya 4,981. Nah, maka masuknya dia tetap yang lancip. Oke, jadi ini masuk yang lancip. Nah, ini nomor 1 ya. Next ke nomor 2. Buktikan bahwa di antara kelompok 3 bilangan berikut manakah yang merupakan triple Pitagoras. Sekali lagi, triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan bulat ya yang memenuhi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Jadi 3 bilangan ABC yang memenuhi ini itu namanya triple Pitagoras. Jadi kita mau cek yang A. Itu ada 24, 17, 25. Jadi caranya sama kayak sebelumnya. Jadi kita ambil C kuadrat, ini A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa C harus bilangan paling besar. Ini paling besarnya 25 ya. Di 25 kuadrat. A-nya ini boleh pilih salah satu, bebas, dia kebolak-balik itu tidak masalah. 25 kuadratnya 625. Lalu 17 kuadrat itu 289 ya. Lalu 24 kuadratnya 576. Sekarang kita cek 289 ditambah dengan 576. Jadinya 865. Nah, ini udah kelihatan nih, dia lebih kecil ya C kuadratnya. Kalau misal C kuadratnya itu lebih kecil, maka dia berarti bukan triple Pitagoras ya. Bukan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Oke, ini yang pertama. Next yang B. Itu ada 7, 13, 11. Di C kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa C-nya itu yang bilangan terbesar yaitu 13. A-nya 11, B-nya 7. AB boleh bolak-balik ya. Ini dikuadratin tuh 169, ini 121, ini 49. 121 ditambah sama 49 itu dapatnya 170. Nah, ini artinya C kuadratnya itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia bukan triple Pitagoras. Bukan triple Pitagoras. Jadi kalau triple Pitagoras itu harus berlaku dia ini sama dengan ya, nggak boleh kurang dari atau lebih dari. Next untuk yang C, 6, 2,5 sama 6,5. Tetap cara yang kita pakai adalah yang ini. C-nya kita pilih yang paling besar, yaitu yang 6,5 kuadrat. A-nya boleh bebas ya, ini 2,5 kuadrat plus 6 kuadrat. Nah, 6,5 kalau dikuadratkan itu dapatnya adalah 42,25 ya. 42,25. Kalau 2,5 ini 6,25. 6 kuadrat ini 36. Ini 42,25. Ini kalau dijumlah jadi 42,25. Wah, sama nih. Nah, berarti di sini yang merupakan triple Pitagoras itu adalah yang C ya. Oke, sampai sini. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dulu untuk pembahasan hari ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.